Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali bertemu di kesempatan kali ini. Puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali bersama-sama di Tafsir Al-Misbah yang merupakan rangkaian dari program Berkah Cahaya Ramadan, program-program Ramadan di Metro TV. Kembali lagi saya Hilbram Dunar bersama Pak Kurai Shihab. Assalamualaikum Pak Kurai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga saya ingin menyapa untuk ibu-ibu yang sudah hadir di Metro TV dari Majelis Insa Kamil Puri Indah. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih kehadirannya. Ya, terima kasih kedatangannya. Baik, di kesempatan kali ini kami akan berbincang-bincang dan juga mengajak Anda untuk lebih menyimak mengenai surah Al-Araf. Kali ini mengenai ayat 138 dan selanjutnya Pak Kurai. Ya, mudah-mudahan kita. Silakan. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekali lagi saya ingin katakan bahwa suratul A'raf ini itu tujuannya ada 3 tujuan utamanya. Uraian tentang keesaan Allah, uraian tentang kenabian, dan uraian tentang hari kemudian. Dalam konteks uraian tentang kenabian, kita ambil yang tengah. Allah di sini ada menceritakan banyak nabi dan pengalaman mereka dengan umatnya. Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Musa. Nah, kita dalam 2 atau 3 episode yang lalu ini sudah berbicara tentang Nabi Musa. Bagaimana dia menghadapi Fir'aun, dan akhirnya episode yang lalu itu ayat kita mengantar kita berbicara tentang tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah ketika berusaha mengejar-ngejar Nabi Musa dan kaumnya. Nah, sekarang kita akan berbicara apa yang terjadi bagi kaum Nabi Musa setelah menyeberang laut. Nah, itu sekarang uraiannya. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajawazna bi bani Isar bahra. Kami seberangkan dari laut itu Bani Israel. Artinya kami selamatkan dia sampai di musuhnya udah tenggelam. Fa'atau ala qaumin ya'kifuna ala asnamin lahum. Waktu jalan itu mereka menemukan satu kaum sedang tekun menghadapi berhala-berhala mereka. Ya'kifun itu sama dengan i'tikaf. Apa artinya i'tikaf? Berdiam di masjid untuk menghadap Allah, berzikir, merenung tentang kebesarannya, merenung dan introspeksi terhadap diri. Itu i'tikaf. Di Ramadan ini kan Rasul 10 malam terakhir i'tikaf. Istri-istri beliau pun ada yang i'tikaf. Saya bicara sedikit, menyimpang sedikit soal i'tikaf. Mumpung kita ini sudah berapa Ramadan, ya. I'tikaf itu ada orang berkata bahwa sehari semalam, ya kan? Ada yang berkata 10 malam. Baik. Nabi laksanakan 10 malam, tapi waktu tahun meninggal beliau itu 20 malam. Tetapi ulama berkata, Imam Syafi'i khusus, masuk masjid, duduk sebentar merenung, ini sudah i'tikaf namanya. Tetapi tentu sebaiknya jangan lebih dari 10 hari, ya kan? Jangan kurang dari sehari semalam deh. Orang masih boleh keluar sebentar untuk kebutuhan pokoknya, sakit kepala mau beli obat di luar boleh. Ya kan? Nah, hindari 3 hal. Jangan terlalu banyak bicara. Bergaul ini ngobrol tertawa, ya kan? Jangan terlalu banyak makan. Makan boleh tapi sekedarnya, jangan terlalu banyak. Ya,
Bahkan ada yang berkata belajar pun jangan terlalu banyak karena bisa mengantar Anda tidak konsentrasi kepada itu. Jangan terlalu banyak bicara, jangan terlalu banyak makan, jangan kalau bicara itu juga bisa menjadi akhirnya bercanda kan? Jangan terlalu banyak bergaul. Kan banyak orang di masjid nih. Udah ngobrol ini nggak jadi dong itu. Itu etika. Kita kembali kepada ayat kita. Fa'atau ala qaumin ya'kifuna ala asnamin lahum. Mereka temukan satu kaum sedang i'tikaf menghadapi dia punya berhala-berhala. Qalu ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum ilahan. Wahai Musa, coba buatkan kami juga Tuhan sebagaimana mereka buat Tuhan. Dijawab oleh Musa, kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Kalian ini adalah kelompok yang bodoh, yang picik. Nah, kita lihat dulu sebelumnya. Nabi Musa dan kaumnya berada di Mesir. Masyarakatnya menyembah matahari, Ra, atau menyembah Fir'aun, atau menyembah berhala-berhala. Mereka ada di sana, Nabi Musa mengajarkan mari menyembah tauhid. Tetapi kondisi masyarakat di Mesir tidak mendukung. Karena kerajaan kan ini tidak mendukung itu. Jadi rupanya Allah berkata lebih baik pindah tempat. Cari lingkungan baru. Pindahlah ke Palestina. Tetapi di sana dia dapati lagi orang-orang menyembah berhala. Ini umat Nabi Musa yang sudah diajar bahwa tauhid itu adalah Tuhan kita Maha Esa. Karena masih membawa kepercayaan lamanya, dia lihat ini, oh ini saya mau tiru juga. Sebenarnya salah satu penyakit yang paling berbahaya itu adalah meniru. Ada sampai sekarang ini, ada orang keluar negeri, dia lihat ini itu. Kalau yang ditiru itu yang baik, baguslah. Tapi kalau yang ditiru, yang macam-macam. Ini mereka begitu. Dia tiru, oh ini kami juga mau begini. Kamu orang yang tidak mengerti, kamu orang yang picik. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tuhan itu tidak ada samanya. Bagaimana saya mau buatkan kamu Tuhan seperti apa yang kamu minta? Saya kira itu ya. Meniru itu harus yang baik, jangan sampai salah ya, Jangan gitu ya salah. Pak Quraisy ya. Saya mode juga tiru yang baik. mode juga boleh, tapi tiru yang baik. Luar biasa. Saya akan segera kembali, Anda tetap bersama Metro TV. Menikmati indahnya bulan suci Ramadan, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai surah Al-A'raf ayat 138 dan seterusnya bersama Pak Quraisy. Silakan Pak. Baik. Jadi ini kaum menyembah. Ada hal yang menarik di sini. Dia katakan beriktikaf menghadapi berhala-berhala milik mereka. Pertanyaan. Apakah Tuhan itu milik Anda atau Anda milik Tuhan? Hah? Kita milik Tuhan, Allah pemilik. Ini mereka menyembah berhala milik mereka. Ini bukan Tuhan. Ya kan? Dia katakan asnamin lahum. Allah pemilik segala sesuatu. Anda harus menyembah pemilik segala sesuatu. Kalaupun Anda tidak melihat dia, dan memang tidak bisa dilihat, Anda harus yakin bahwa dia melihat Anda. Anda tidak perlu harus melihat singa karena mendengar ngaungnya saja Anda sudah harus yakin bahwa ada singa. Iya kan? Melihat alam raya saja itu sudah harus mengantar kita berkata bahwa pasti ada penciptanya. Dan penciptanya pasti hebat. Nah, ini yang tidak difahami oleh kaumun tajhalun. Kalian tidak ngerti ini. Kalian mau saya buatkan Tuhan dari
apapun, dari emas, dari perak, dari berlian, Tuhan tidak ada samanya. Laisa kamitslihi syai'. Ini yang mereka belum paham. Nah, jadi Nabi Musa menegur mereka, innakum qaumun tajhalun, kamu minta itu menunjukkan kamu tidak paham, kamu picik. Inna haula'i mutabarrum ma fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka itu yang menyembah berhala-berhala itu binasa mereka itu. Batilun makanu ya'malun, sia-sia amal mereka. Walaupun mereka berkata, kalau kita lihat, saya mau nyembah Allah, Tuhan, tapi melalui berhala-berhala ini. Karena berhala ini juga punya kuasa. Itu pun sia-sia amalnya. Harus menyembah hanya Dia semata-mata. Nanti di surah yang lain, di surah Al-Furqan, Allah menyatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami menghadapi semua amal-amal orang kafir itu yang baik-baik sekalipun, kami jadikan sia-sia karena mereka tidak percaya Tuhan. Ya kan? Jadi ini Nabi Musa berkata demikian. Itu prinsipnya sama. Batilum makanu ya'malun. Baru dia katakan, qala, Musa berkata, aghairallahi abghikum ilahan. Apakah selain Allah saya carikan buat kamu Tuhan? Padahal huwa faddalakum alal alamin. Padahal hanya Dia yang menganugerahkan kepada kamu kelebihan atas umat-umat yang lain pada masamu. Maksudnya apa? Anda harus menyembah Allah karena Dia baik kepada Anda. Itu di orang-orang musyrik dikatakan begini, di ilafi Quraisyin ilafihim rihlata syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum. Hendaklah dia menyembah. Kenapa? Dia yang memberi pangan Anda.